ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari wabah atau virus yang mengerikan ini. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita flashback dulu, kita review materi yang kemarin. Jadi, iman artinya percaya atau yakin atau meyakini. Itu arti iman. Nah, sementara kitab artinya buku. Jadi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya atau yakin bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia, untuk pedoman manusia hidup di dunia. Kemarin terdapat 4 kitab. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan ada juga yang namakan suhuf atau lembar-lembaran. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masing-masing dari kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki masa berlaku. Allah menurunkan kitab sucinya kepada para nabi memiliki masa periode yang masing-masing. Meskipun kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki periode yang berbeda-beda, umat Islam wajib mengimaninya. Jadi seluruh kitab itu wajib diimani. Karena mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Jadi mengimani kitab-kitab Allah itu wajib, hukumnya wajib. Nah, yang selanjutnya, masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu tergantung periodenya masing-masing. Kalau kita sekarang mengimani ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Tidak ada sesudah itu kitab yang diturunkan. Al-Qur'an menjadi penutup kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan ada kitab setelah Al-Qur'an, itu dipastikan bohong. Atau pemikiran itu salah besar, karena Al-Qur'an sebagai umat Islam kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak berlaku lagi. Al-Qur'an itu menjadi penyempurna 4 kitab itu. Kenapa tidak berlaku lagi? Karena kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku dikarenakan ada penyelewengan atau campur tangan manusia untuk mengubah isi kitab tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Oleh karena kedudukan kitab suci terdahulu sudah tidak dapat disamakan dengan Al-Quran yang masih terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Nah, jadi kitab-kitab terdahulu itu sudah ada campur tangan manusia, diubah menurut hawa nafsunya, berdasarkan kehendaknya, berdasarkan keinginannya. Tapi beda dengan Al-Quran. Bukan kita tidak meyakini, kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum itu memang ada dan harus diakui atau diyakini, tapi sudah tidak berlaku karena ada campur tangan manusia di dalamnya. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, jadi Allah jamin sampai hari kiamat Allah akan jaga keaslian Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaganya? Salah satunya dengan Allah hadirkan penghafal Al-Quran. Mereka ini yang menjaga Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran disebut dengan hafiz, penjaga, para penjaga Al-Quran. Misal ada yang ingin memasukkan Al-Quran, dibantah oleh sang hafiz karena sang penghafal, karena dia hafal di luar Quran, dia hafal, dia simpan dalam ingatannya. Oh, ini salah, ini ada yang diubah. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran dengan para penghafal Quran. Allah akan jaga keasliannya sampai hari kiamat. Nah, yang selanjutnya setelah kita tahu kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya cara mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama secara tafsili, mengimani secara tafsili yaitu meyakini kebenarannya, wajib mengetahui isi kandungannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengimani kitab secara tafsiri hanya berlaku kepada Al-Quran. Kita yakin kebenarannya, wajib mengetahui isi kandungannya dan wajib mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengimani tafsiri ini hanya untuk Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman yang harus diimani oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat tiba. Jadi ingat, secara tafsiri kita yakin, kita tahu isinya, kita amalkan isinya, itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Yang kedua, cara mengimani kitab-kitab Allah yang kedua secara ijtimali, mengimani secara yaitu meyakini kebenarannya, tetapi tidak berkewajiban meyakini kebenarannya, tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Yakin bahwa kitab itu benar-benar ada, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wajib kita mengimani, mempercayai bahwa kitab itu benar-benar ada dan diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, tetapi tidak dibenarkan untuk mengamalkannya. Oh, kenapa seperti itu? Karena itu tadi, kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak asli lagi. Ada campur tangan manusia yang mengubah sesuai kehendaknya masing-masing. Nah, itu cara beriman atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan di materi selanjutnya, yaitu fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini materinya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada saya di WhatsApp, via WhatsApp. Nanti tugasnya akan saya beri setelah penjelasan ini di grup-grup Mapel Pi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.